Pernah nggak sih kepikiran di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu kayak sekarang, bisa nggak ya cari pemasukan tambahan dari rumah aja? Jawabannya jelas bisa banget. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas inspirasi keren dari Coach Saksono Dwi Handarto, atau yang akrab kita sapa Pak Sony. Dari 7 ide brilian beliau, kita bakal fokus ke 3 ide yang paling realistis, paling gampang, dan bisa langsung Anda coba praktekin. Pasti ngerasain juga kan, harga-harga rasanya pada naik. Pengeluaran kok yang makin berat, dan jadi ada rasa sedikit was-was gitu. Perasaan ini wajar banget kok. Tapi coba deh kita geser sedikit sudut pandangnya. Karena tahu nggak sih, justru di saat-saat yang terasa sulit inilah, pintu-pintu peluang bisnis baru itu kebuka lebar. Terutama, bisnis yang targetnya adalah kebutuhan paling dasar kita, kebutuhan sehari-hari yang, ya nggak bisa kita tunda-tunda. Nah, ini dia inti dari pesannya Pak Sony. Oke, kita mulai dari ide yang pertama. Ini mungkin yang paling dekat sama kita semua, dan paling mungkin buat dimulai, ya sekarang juga. Jualan makanan rumahan. Betul, bisnis ini bisa lahir dari tempat yang paling akrab sama kita, dapur kita sendiri. Kenapa harus makanan? Logikanya simpel banget. Makanan itu kebutuhan pokok. Orang mungkin bisa nunda beli gadget baru, nunda liburan, atau bahkan nunda beli baju. Tapi kalau nunda makan, wah ya nggak mungkin kan? Inilah yang bikin pondasi bisnis makanan itu kokoh banget. Dan ini bukan cuma teori loh, Pak Sony tuh cerita langsung dari kisah nyata yang inspiratif banget. Jadi ada seorang ibu yang awalnya masak ya buat keluarganya aja. Terus dari satu permintaan iseng tetangganya, bisnisnya malah tumbuh sendiri. Dari yang niatnya nggak jualan, sekarang laku hampir 40 porsi setiap hari. Ini bukti nyata kalau bisnis besar itu sering banget mulainya dari langkah yang super kecil. Terus, gimana cara mulainya biar nggak pusing duluan? Kuncinya sederhana. Lupakan dulu soal punya menu selusin atau target jualan ratusan porsi. Cukup deh, pilih 3 menu andalan kamu. Terus, masak dalam porsi kecil dulu, misal 10 porsi. Dan yang paling penting, tawarin ke orang-orang terdekat. Grup WhatsApp RT, teman kantor, itu pasar pertama yang paling pas. Pasti ada tantangannya dong. Gimana kalau nanti nggak laku? Ini ketakutan nomor 1 kan? Solusinya gampang, pakai sistem pre-order atau PO. Jadi kita cuma masak kalau ada pesanan, nggak ada risiko rugi. Ngerasa capek? Ya pasti, tapi kan mulanya jadi porsi kecil, naikinnya pelan-pelan aja. Soal saingan, udah fokus aja sama rasa masakan kita yang khas dan konsisten. Pelanggan setia itu bakal datang sendiri kok. Sekarang kita coba hitung-hitungan dikit ya. Anggap aja dari satu porsi makanan kita ambil untung bersih yang tipis aja, Rp3.000. Mungkin kedengarannya kecil banget ya, tapi jangan salah, angka kecil ini yang jadi fondasinya. Tunggu dulu, lihat gimana dia tumbuh. Kalau kita bisa jual 40 porsi sehari, kayak cerita ibu tadi, untung 3.000 perak itu berubah jadi Rp120.000. Setiap hari loh. Nah, gimana? Angkanya mulai kelihatan menarik kan? Dan kalau kita bisa konsisten, dalam sebulan, potensi pemasukan tambahan dari dapur rumah kita bisa mencapai Rp3.600.000. Wow, ini angka yang benar-benar signifikan yang bisa banget ngebantu ekonomi keluarga. Luar biasa ya. Oke, kita geser ke ide kedua. Kalau mungkin masak itu bukan passion Anda, bisnis yang satu ini bisa jadi pilihan. Laundry kiloan rumahan. Ini jenis bisnis yang mungkin kelihatannya nggak wah, tapi diam-diam stabil banget. Prinsipnya itu mirip banget sama bisnis makanan tadi. Selama manusia masih pakai baju, jasa cuci-mencuci itu pasarnya akan selalu ada. Kebutuhannya itu konstan. Mau ekonomi lagi bagus atau lagi lesu, tumpukan baju kotor itu bakal selalu ada di setiap rumah. Sama kayak bisnis makanan, laundry rumahan bisa dimulai dari skala yang kecil banget. Ada cerita nih, seorang bapak modalnya cuma 1 mesin cuci yang ada di rumahnya. Awalnya cuma nerima cucian dari 2 atau 3 tetangga. Tapi karena kerjanya bagus, bersih, wangi, dari mulut ke mulut, sekarang tiap hari selalu aja ada cucian yang masuk. Cara mulainya juga super simpel. Pertama, manfaatin aja mesin cuci yang udah ada di rumah. Nggak usah mikir beli baru dulu. Kedua, coba survei dikit harga laundry di sekitar. Terus tentuin harga yang pas per kilonya. Ketiga, ya sama, tawarin ke lingkungan terdekat, tetangga atau anak kos. Itu target pasar yang paling empuk. Gampang banget kan buat mulai? Tantangannya gimana? Pasti ada. Awal-awal pasti capek. Solusinya, jangan maruk dulu. Batasi order sesuai kemampuan kita aja.
Terus gimana kalau musim hujan? Ya siapkan area jemuran yang ada atapnya. Dan kalau ada komplain, kuncinya satu, bangun kepercayaan. Layanan yang rapi, wangi, dan on time itu yang bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Nah, sekarang ide ketiga. Ini khusus buat Anda yang pengen banget bisnis, tapi ngerasa, aduh, nggak punya modal sama sekali buat stok barang. Jawabannya ada di dunia digital. Jadi reseller atau dropshipper online. Ini model bisnis yang ramah banget buat pemula. Asyiknya model bisnis ini tuh, ya karena simple banget. Modal utamanya apa coba? Cuma HP yang lagi Anda pegang sekarang sama kuota internet. Udah itu aja. Nggak usah pusing mikirin sewa gudang atau numpuk barang. Anda bisa mulai jualan, ya detik ini juga. Coba bayangin deh, ada cerita tentang anak muda yang sukses jualan banyak barang tanpa pernah sekalipun megang barangnya. Beneran, dia cuma nerusin pesanan dari pembeli ke suppliernya. Nanti suppliernya yang bungkusin dan kirim barang. Dia ngapain? Tinggal terima untung dari selisih harga. Ini nih ajaibnya sistem dropship. Tapi model ini punya tantangan yang unik. Kita kan nggak bisa kontrol langsung kualitas barangnya. Makanya milih supplier yang bisa dipercaya itu jadi kunci utamanya. Persaingannya juga ketat banget. Solusinya, jangan cuma jualan produk, tapi bangun kepercayaan. Respons yang cepat, ramah, itu bisa jadi pembeda. Dan yang paling krusial, siapkan mental. Awal-awal mungkin sepi, tapi namanya juga bangun kepercayaan, pasti butuh waktu. Oke, setelah kita lihat 3 ide tadi, mungkin Anda bertanya-tanya. Jadi, apa sih benang merahnya? Kunci suksesnya itu apa? Jawabannya, sederhana banget, tapi justru sering jadi hal yang paling susah buat dilakuin. Jadi, bisnis yang paling tahan banting di masa sulit itu ternyata punya 5 ciri khas. 1. Melayani kebutuhan dasar. 2. Harganya pas di kantong. 3. Dekat dengan komunitas kita. 4. Modelnya kecil. Dan 5. Bisa dikerjain dari rumah. Nah, 3 ide yang kita bahas tadi centang semua kotaknya kan? Dan kita tutup obrolan kita kali ini dengan kutipan yang ngena banget dari Coach Saksono. Pada akhirnya, penghalang terbesar kita itu seringkali bukan kurangnya modal atau bahkan kurangnya ide, tapi kurangnya keberanian buat ngambil langkah pertama. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi idenya apa ya, tapi kapan kamu memulai?